Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Argwibowo. Saat ini saya berkuliah di STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Kota Bandar Lampung semester 6. Dan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang permainan hoki guna untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester saya. Dan dosen pengampunya diampu oleh Bapak Happy Setiawan, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke sejarah hoki ya. Kita masuk ke sejarah hoki. Oke, saya bacakan. Oke, sejarah hoki. Dimulai dikenali sebagai sukan demonstrasi di Sukan Olimpik pada tahun 1900 dan dijadikan salah satu sukan yang ditandingkan pada tahun 1928. Sejak itu ia dimainkan dalam Sukan Olimpik. Adalah sukar untuk menyatakan dengan pasti bila ada di mana dimainkan pertama kalinya. Sejarah menunjukkan hoki telah dimainkan lebih kurang 4.000 tahun yang lalu di Mesir. Bukti ini ditunjukkan atas sebuah makam Bani Hasan dekat Minia, Mesir yang terlihat 2000 sebelum Masehi. Ia menunjukkan lukisan yang menggambarkan dua orang melakukan uli seperti yang digunakan dalam permainan hoki. Sebelum penemuan ini dipercayai bahwa hoki bermula di Parsi sekitar 500 sebelum Masehi. Ini adalah berdasarkan pada bukti bahwa orang Parsi menunggang kuda untuk bermain polo pada zaman itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola hoki ya, tapi modifikasi. Jadi tidak banyak yang saya modifikasi, hanya sebatas pemukul, lapangan, cara permainan, waktu dan lain sebagainya, karena agar tujuan dari pembelajaran ini tetap masuk ke dalam siswa, jadi siswa tetap mengerti. Jadi tidak banyak yang saya modifikasi. Kemudian perkembangan hoki di Indonesia. Gelagar kebangkitan hoki semakin terasa di tingkat perguruan tinggi pasca terbentuknya PVVAHI. Event yang pertama kali diselenggarakan dan bernuansa nasional adalah kejuaraan hoki ruangan mahasiswa antar perguruan tinggi se-Indonesia Piala Bergilir Menpora Republik Indonesia yang ke-6 2011. Dengan bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta, kejuaraan ini mampu menyedot perhatian para pecinta hoki di tingkat perguruan tinggi, dan antusias dari setiap peserta cukup meriah. Hal itu terbukti kejuaraan ini mampu menyedot perhatian para pecinta hoki di tingkat perguruan tinggi dan antusias dari setiap peserta cukup meriah. Hal itu terbukti dengan keikutsertaan 17 perguruan tinggi di seluruh tanah air dengan rincian 17 tim putra dan 14 tim putri. Persaingan dari setiap tim cukup alot untuk masuk ke babak selanjutnya. Hal itu menandakan persaingan dari setiap tim begitu merata. Oke, kemudian peraturan permainan hoki. Nah, ini yang saya modifikasi ya. Komposisi seluruh tim antara lain maksimum 10 pemain dalam setiap tim. Ini sudah saya modifikasi langsung, jadi nggak saya jelaskan lagi berapa-berapanya, tapi saya langsung modifikasi untuk jumlah pemain dan lain sebagainya. Komposisi seluruh tim antara lain maksimum 10 pemain dalam setiap tim yang bertanding dalam pertandingan. Setiap tim mempunyai seorang penjaga gawang dalam lapangan atau bermain hanya dengan pemain lapangan. Setiap tim boleh bermain dengan penjaga gawang dengan hak istimewa menjaga gawang dengan menggunakan peralatan pelindungan kepala, hanya pelindungan apa saja. Sebab pada modifikasi ini menggunakan bola kasti. Penjaga gawang dalam hak istimewa menjaga gawang dengan hanya mengenakan perlindungan kepala. Hanya pemain lapangan, dan tidak ada permainan dengan hak istimewa menjaga gawang dengan ada satu permainan pun yang mengenakan perlindungan kepala atau kaos dengan warna yang berbeda-beda. Tim boleh mengganti antara pilihan tersebut. Dalam melakukan pergantian, setiap tim diperbolehkan untuk mengganti pemain sendiri yang tidak ada di lapangan. Pergantian diperbolehkan di setiap saat. Tidak ada pembatasan jumlah pemain yang diperoleh untuk mengganti pada saat yang bersamaan, atau beberapa kali pemain tersebut diperbolehkan untuk menggantikan dan digantikan. Kemudian pergantian pemain boleh saya agak besarkan sedikit. Pergantian pemain hanya diperbolehkan yang digantikan telah meninggalkan lapangan. Pergantian pemain tidak diperbolehkan untuk pemain yang sedang dilarang bermain.
Setelah menyelesaikan waktu larangan bermain, pemain tersebut diperbolehkan untuk digantikan tanpa harus terlebih dahulu kembali ke lapangan. Seluruh pemain lapangan harus meninggalkan atau masukkan lapangan untuk tujuan terpenting dalam jarak 3 meter dari garis tengah di satu sisi lapangan yang telah disepakati oleh seluruh wasit. Seluruh penjaga gawang diperbolehkan untuk meninggalkan dan memasuki lapangan untuk proses pergantian di dekat gawang yang mereka jaga. Waktu pertandingan diberhentikan hanya untuk proses pergantian penjaga gawang yang menggunakan peralatan pelindung yang cukup lumayan seperti helm ya. Terjadinya gol, penyerang melakukan pelanggaran boleh melintas keluar lebih dari 5 meter dari daerah circle. Bola melintas keluar dari daerah circle yang keduanya kalinya. Bola dimainkan melewati garis belakang dan tidak berikan penalti atau corner. Permainan bertahan melakukan kesalahan dan penalti corner. Yang lain tidak diberikannya penalti stroke, diberikannya bully. Jika diberikannya penalti corner, pergantian pemain tidak boleh dilaksanakan sampai dengan penalti corner tersebut selesai. Kemudian tidak ada seorang pun selain seluruh pemain lapangan, seluruh penjaga gawang dan seluruh wasit yang diperbolehkan berada di lapangan pertandingan tanpa izin dari wasit yang bertugas. Seluruh pemain yang berada di dalam dan di luar lapangan pertandingan berada di bawah wewenang seluruh wasit termasuk pada masa istirahat atau pada waktu half time. Kemudian pertandingan dan hasil. Pertandingan terdiri dari 2 babak masing-masing selama 25 menit dan masa istirahat atau paruh waktu selama 5 menit. Ini sudah saya modifikasi waktunya. Sebenarnya kalau tidak salah 35 menit. Tim yang paling banyak menciptakan gol menjadi pemenangnya. Jika tidak ada gol yang diciptakan atau jika kedua tim menciptakan gol yang sama dengan jumlah yang sama atau pertandingan dinyatakan seri. Kemudian dimulainya kembali pertandingan. Jadi setelah istirahat pastikan pertandingan akan dimulai. Nah, di sini kita akan paparkan. Saya akan paparkan. Sebuah koin diundi. Tim yang menang undian dapat memilih posisi gawang untuk menyerang di babak pertama dari pertandingan tersebut. Jika tim menang undian memilih posisi gawang untuk dinyatakan di babak pertama dari pertandingan tersebut. Pergantian arah pemain pada babak kedua pertandingan. Pukulan tengah dilakukan untuk mulai pertandingan dilakukan oleh seorang pemain dari tim yang menang undian untuk memulai kembali pertandingan semasa istirahat oleh seorang pemain dari tim yang tidak melakukan pukulan tangan. Memulai pertandingan dan setelah terjadinya gol oleh. Kemudian untuk hukuman, keuntungan ulurkan satu lengan setinggi-tingginya dari bahu ke arah tim yang mendapat keuntungan. Pukulan bebas, tunjukkan arah dengan satu lengan secara horizontal. Pukulan bebas sampai dengan 10 meter, ulurkan satu lengan secara vertikal dengan mengepalkan jari. Penalti corner, kedua belah tangan menunjukkan secara horizontal ke arah gawang. Penalti stroke, arahkan satu lengan ke arah titik penalti. Stroke dan lengan yang lain diarahkan ke atas. Signal atau tanda ini juga menunjukkan bahwa waktu diberhentikan. Nah, jadi pada kesimpulannya ini saya memodifikasi permainan ini tetapi tetap pada peraturan yang berlaku, jadi tidak mengubah peraturannya, hanya bagian-bagian saja. Kemudian kesimpulan dari pemaparan saya ini tentangnya, dengan adanya modifikasi permainan mempermudah para guru pendidikan jasmani agar dapat memodifikasi permainan namun tetap menerapkan peraturan yang sebenarnya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai sesuai kurikulum. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang terlebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.